Halo guys, ketemu lagi dengan saya Rafael di TDI Berbagi Tips. Kali ini saya akan mengulas tentang level green size dan penggunaannya dalam metode seduh sampai ke karakteristik rasanya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Yang pertama, di sini adalah level green size fine ya. Untuk green size fine biasanya digunakan untuk menyeduh menggunakan mesin ya, mesin espresso, atau tradisionalnya digunakan untuk tubruk. Untuk menghasilkan espresso dengan green size fine, kita memerlukan mesin espresso karena tekanan yang dihasilkan dari mesin dengan manual akan berbeda. Nah, selain espresso, green size fine ini juga bisa digunakan untuk tubruk, cara seduh tradisional asli Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri juga bisa digunakan untuk kopi klothok ya, yang biasa dimasak langsung di atas panci yang dipanaskan dengan gula. Satu lagi metode seduh tradisional yang berasal dari Turki, yaitu Turkish coffee atau Turkish style. Ini juga menggunakan green size fine. Biasanya juga dicampur dengan rempah-rempah khas Timur Tengah seperti kardamom, cengkeh, jahe, dan lain-lain. Karakter yang dihasilkan dari green size fine ini pastinya akan strong, bitter, dan mouthfeel-nya akan lebih tebal. Lanjut ke level green size medium fine. Untuk green size medium fine kita bisa gunakan untuk alat seduh pembuat espresso manual seperti mocha pot, rockpresso, flairpresso, dan lain-lain. Kita juga bisa gunakan untuk aeropress untuk pembuatan espresso. Nah, di green size medium fine ini kita akan lebih mendapatkan flavor dibandingkan dengan green size fine ya, karena ukuran partikelnya sudah lebih besar. Nah, yang ketiga adalah level green size medium. Untuk green size medium ini akan lebih universal. Kita bisa menggunakannya di berbagai metode seduh ya, seperti aeropress bisa, kemudian pour over ya, V60, Kalita Wave, Chemex, dan lain-lain itu juga bisa, dan ada juga untuk sifon. Pada green size medium ini kita akan lebih menemukan lagi flavor yang kompleks, karena biasanya dengan green size medium ini kita akan lebih mengeksplorasi ya, dari rasio, kemudian suhu, kemudian waktu penyeduhan. Yang keempat adalah green size medium coarse. Green size ini biasa juga digunakan untuk metode seduh manual ya, sama masih menggunakan filter, tapi sering juga digunakan untuk metode seduh Vietnam drip, karena ukuran mesh dari filter Vietnam drip ini lebih besar, maka membutuhkan ukuran green size yang kasar atau lebih besar dari medium ya. Nah, biasanya karakter yang dimunculkan untuk green size medium coarse ini, untuk metode seduh filter ya, kita akan lebih menemukan flavor lagi. Biasanya sweetness, acidity itu akan lebih meningkat, tapi body justru akan rendah. Nah, sedangkan di Vietnam drip yang biasanya kita gunakan kopi robusta dan
metode ini adalah salah satu metode yang cukup lama ya di dalam waktu penyeduhannya. Nah, jadi masih bisa memunculkan bodi yang tebal. Yang terakhir adalah green size coarse. Untuk green size coarse ini biasanya digunakan untuk metode seduh, French press, plunger, kemudian filter yang menggunakan kain, atau kopi-kopi tarik ya, seperti itu biasanya menggunakan green size coarse. Selain itu, green size coarse ini juga sering digunakan untuk metode seduh cold brew atau cold drip yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengekstrak kopinya. Karakter yang dihasilkan dari penyeduhan menggunakan French press dan plunger dengan green size coarse, kita akan lebih menemukan flavor lagi, dan biasanya dengan perendaman yang semakin lama itu akan lebih membentuk bodinya lagi. Nah, untuk metode cold brew dan cold drip, kita juga akan menemukan flavor yang lebih kompleks, bahkan bisa menghasilkan flavor fermented hasil dari perendaman selama minimal 8 jam. Oke, itu tadi 5 level green size dan penggunaannya di berbagai metode seduh hingga karakteristik setiap level green size-nya. Sekian dulu tips yang saya bagikan kali ini, semoga bermanfaat, dan untuk terus mengikuti video-video kami yang terbaru, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye guys!